mahasiswi semester 2 angkatan 6 tahun 2020. Video ini saya buat untuk tugas UTS Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu. Nah, paragraf sendiri memiliki 6 poin penting, yaitu pengertian paragraf, fungsi dan kegunaan paragraf, kerangka struktur paragraf, unsur-unsur paragraf, macam-macam paragraf, serta syarat-syarat pengembangan paragraf. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf ialah kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok yang berbentuk dalam rangkaian kalimat yang berkaitan dengan bentuk dan makna. Paragraf terdiri atas beberapa kalimat yang harus dirangkai sedemikian rupa. Dan paragraf dapat juga dikatakan sebagai sebuah karangan yang paling pendek atau singkat. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu gagasan mulai dan berakhir. Gagasan utama paragraf akan menjadi jelas apabila dilakukan perincian yang cermat. Perincian-perincian itu dapat dilakukan dengan bermacam pola pengembangan. Selanjutnya ialah fungsi dan kegunaan paragraf. Nah, fungsi dari paragraf antara lain ialah mengekspresikan gagasan yang tertulis. Yang kedua adalah digunakan sebagai sebuah penanda peralihan gagasan baru. Yang ketiga untuk memudahkan menulis dan pembaca. Yang keempat supaya dapat mempermudah dalam pengembangan topik. Yang kelima ialah agar dapat memudahkan pengendalian variabel. Nah, kegunaan paragraf antara lain ialah sebagai penampung fragmen, ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua adalah alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang keempat ialah penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang kelima ialah alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang keenam ialah dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Rangka struktur pada paragraf. Yang pertama ialah kalimat utama pada awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, kalimat utama pada akhir paragraf dan didahului dengan kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf, diselingi dengan kalimat-kalimat penjelas. Unsur-unsur paragraf ialah beberapa unsur pembangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 5 macam, yaitu topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua ialah kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini ialah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga ialah kalimat transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada 2 macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra-kalimat. Yang pertama ialah antar kalimat, ialah sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. Yang kedua ialah intra-kalimat, yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang kelima ialah kalimat penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Macam-macam paragraf. Yang pertama ialah narasi. Narasi ialah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa.
Berdasarkan materi pengembangannya, paragraf narasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu fiksi dan narasi non-fiksi. Fiksi ialah karya sastra yang berisi berbagai cerita rekaan atau didasari fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Sedangkan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan, tidak khayalan dan bersifat informatif. Berikut ini ialah contoh dari paragraf narasi. Stefanus dilahirkan di di Württemberg, Jerman, sekitar 100 km setelah timur Stuttgart. Bapaknya bernama Stefanus Lukas, seorang penjual ranjang bulu yang kemudian menjalani pekerjaan elektrokimia, dan ibunya bernama Maria. Mereka menikah di Stuttgart, Bad Cannstatt. Keluarga mereka keturunan Yahudi. Stefanus disekolahkan di sekolah Katolik dan atas keinginan ibunya dia diberi pelajaran biola. Yang kedua ialah deskripsi. Deskripsi ialah paragraf yang menggambarkan objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Pola pengembangan paragraf deskripsi antara lain meliputi pola pengembangan spasial, sudut pandang, dan pola objek. Berikut ialah contoh paragraf deskripsi sebagai berikut. Meja yang dibelikan ayah untuk Ari sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih dari 75 cm dan lebarnya sekitar 50 cm dengan panjang 1,5 meter. Meja berwarna coklat muda ini terlihat sangat cocok dengan ruang belajar Ari yang sedikit gelap. Meja ini punya dua lemari, yang satu sebelah kiri dan yang satunya sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki, membuat meja ini nyaman dipakai untuk belajar. Yang ketiga ialah eksposisi. Paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Terdapat 3 pola pengembangan paragraf eksposisi, yakni dengan cara proses, sebab dan akibat, serta ilustrasi. Contoh paragraf eksposisi ialah: organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat supaya dapat berjalan dengan baik, seperti layaknya sebuah mobil yang bergerak dikarenakan mesin mobil dan komponen-komponen lainnya yang bekerja sama. Organisasi juga membutuhkan suatu komponen-komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota kelompok. Mereka inilah yang menggerakkan organisasi. Seperti pada sebuah mobil, bila satu saja tidak ada atau rusak, akan menghambat jalannya mobil, bahkan tidak dapat jalan sama sekali. Begitu pula dengan organisasi, semua pihak mempunyai fungsi dan tugas tertentu yang akan mengganggu jalannya organisasi bila salah satu dari mereka tidak ada atau tidak bekerja. Bahkan, bagian yang paling kecil seperti anggota pun sangat penting kedudukannya di dalam organisasi. Yang keempat ialah argumentasi. Paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Dan yang kelima ialah persuasi. Paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Contoh paragraf argumentasi. Biaya pendidikan di Indonesia sangatlah mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tapi tetap saja para murid harus membayar beberapa biaya untuk keperluan sekolah, seperti baju, buku, dan lain-lain. Mahalnya biaya pendidikan ini tidak hanya sebatas pada sekolah dasar saja, tetapi hingga di perguruan tinggi. Bahkan, biaya untuk menempuh pendidikan di kampus amat sangat mahal, karena pemerintah tidak memberikan bantuan langsung kepada perguruan-perguruan tinggi. Banyak anak-anak yang sesudah lulus dari SMA lebih memilih untuk mencari pekerjaan saja daripada melanjutkan di perguruan tinggi. Akibatnya, pendidikan di Indonesia tidaklah merata dan hanya terkonsentrasi kepada orang yang mampu saja. Sedangkan bagi orang yang kurang mampu, pendidikan tinggi hanyalah sebuah angan. Berikut ini ialah contoh dari paragraf persuasi. Pendidikan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup ini, baik pendidikan formal atau informal. Dengan pendidikan kita bisa mendapatkan dan menjadi apapun yang kita inginkan. Pendidikan juga dapat mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik.
pendidikan bisa kita raih dengan belajar yang giat, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat yang lain. Bila kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia, karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Akibatnya, kita tidak dapat menggapai cita-cita. Oleh sebab itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat menggapai cita-cita. Berdasarkan tujuannya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Yang pertama ialah paragraf pembuka. Memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh si penulis. Yang kedua ialah paragraf penghubung. Berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seorang penulis. Semua inti persoalan yang akan dibahas oleh penulis diuraikan dalam paragraf ini. Dan yang ketiga ialah paragraf penutup, bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. Paragraf ini bisa berisi tentang kesimpulan masalah yang telah dibahas dalam paragraf penghubung, atau bisa juga berupa penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting dalam uraian-uraian sebelumnya. Syarat-syarat dalam mengembangkan paragraf. Yang pertama ialah kesatuan setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Fungsi paragraf adalah untuk mengembangkan gagasan pokok tersebut. Yang kedua ialah keterpaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh suatu paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Sebuah paragraf bukanlah sekedar kumpulan atau tumpukan kalimat-kalimat yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Yang ketiga ialah kelengkapan. Syarat ketiga yang harus dipenuhi oleh suatu paragraf adalah kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan utama. Nah, kesimpulan dari paragraf ini ialah paragraf terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara baik. Pembentukan paragraf yang baik harus memenuhi persyaratan kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Untuk itu diperlukan pengembangan paragraf yang baik. Kerangka struktur paragraf dikembangkan berdasarkan peletakan kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Nah, dari pemaparan dan penjelasan saya tentang paragraf ini, saya harap teman-teman semua dapat memahami dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semua yang ada di rumah dalam mengerjakan tugas. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi